Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, untuk kelas 8 hari ini akan mempelajari tentang gangguan pada sistem ekskresi. Nah, ini sudah Bapak sediakan LKPD untuk kalian, dan untuk latihan soalnya atau LKPD ini nanti saya cantumkan di deskripsi dari video. Nah, kita akan membahas satu persatu dari soalnya yang telah Bapak siapkan di sini, juga bisa menambah pemahaman kalian di bab 3 sistem ekskres ini. Untuk yang pertama yang akan kita pelajari yaitu gangguan pada ginjal, yaitu penyakit yang disebabkan karena rusaknya nefron, terutama pada bagian glomerulus. Nah, ini apa ya disebut? Nah, nefron kita tebalkan. Maka untuk mengingatnya kita tuliskan di sini nefron ya. Maka penyakitnya adalah nefritis ya. Nah, nefritis dan nefron adalah penyakit pada sistem ginjal. Nah, jadi penyakit yang rusak karena ini nefronnya terganggu, maka dia disebut nefritis. Namanya hampir mirip ya. Nah, nefritis ini disebabkan karena apa? Karena pada saat sistem reabsorpsi ya, pada tahap reabsorpsi air ini terganggu. Sehingga yang kembali adalah apa? Yaitu asam urat. Ya, asam urat. Dan apa? Ya, asam urat dan urea. Asam urat dan urea hampir sama ya. Oke. Urea. Oke. Asam urat dan urea ke pembuluh darah. Nah, nefritis ini disebabkan karena asam urat dan urea. Nah, upaya penanganan nefritis ini dengan proses yang dinamakan cuci darah ya. Anak-anak bisa melihat proses pencucian darah di YouTube. Dan apa? Yaitu cangkok ginjal. Oke, yang keempat, batu ginjal. Oke, kita sudah beralih ke penyakit batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat endapan apa? Nah, di ginjal kita itu tempat menyaring zat-zat atau ion-ion yang tidak digunakan oleh tubuh lagi. Nah, di sini ada endapan namanya garam kalsium. Nah, yang akan mengganggu di saluran ginjal atau kandung kemih. Nah, jika ini batu ginjal ini terdapat pada seseorang, maka dia harus melakukan operasi ya, melakukan operasi. Nah, kandungan batu ginjalnya itu apa saja? Ya, karena dari garam kalsium, maka dia ada kalsium oksalat. Terus di sini ada asam urat dan kalsium fosfat. Sip. Nah, kenapa kok seseorang itu bisa terkena penyakit ginjal? Ini ada pola hidup yang kurang sehat, yaitu dia terlalu banyak konsumsi garam. Jadi konsumsi garamnya terlalu banyak. Terus di sini dia juga sering menahan kencing. Nah, ini sebenarnya tidak bagus ya menahan kencing ini ya. Tentunya kalau kalian misalkan pelajaran dan memang benar-benar merasakan pengen ke belakang untuk buang air kecil, maka harus segera dikeluarkan. Terus yaitu kurangnya minum air putih tentunya ya. Terus upayanya bagaimana? Ya ini dari
Penyebabnya ini kita ambil upayanya yaitu kurangi konsumsi garam. Terus tidak menahan kencing. Terus yaitu perbanyak minum. Sip. Minum. Ya. Nah. Jadi kita harus menjaga pola hidup sehat kita yaitu dengan minum air putih sebanyak 8 gelas setiap hari. Penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus pada saat proses filtrasi itu disebut penyakit apa? Nah, ini ya, kuncinya adalah protein. Nah, di sini pada urin terdapat protein berarti dia mengalami penyakit yang namanya albuminuria. Upaya pencegahannya bagaimana? Ini hampir sama dengan batu ginjal, yaitu upayanya dengan mengatur jumlah garam yang kita konsumsi ya, dan tentunya mengatur jumlah protein. Proteinnya harus seimbang. Oke, lanjut lagi. Penyakit yang keempat. Penyakit yang ditandai dengan sel darah merah. Oke, di sini ada sel darah merah. Itu penyakit apa? Yaitu penyakit yang namanya hematuria. Hematuria. Ya. Kok bisa mengakibatkan penyakit hematuria itu apa saja? Ya, yang pertama ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri pada saluran kemih kita. Terus yang kedua adalah gesekan. Nah, jika seseorang mengalami batu ginjal, pasti akan terjadi gesekan batu ginjal. Gitu. Nah, anak-anak nanti bisa memindahkan satu persatu ini ya. Terus, ini penyakit yang selanjutnya, penyakit yang disertai kondisi penderita sering buang air kecil ya, hati-hati ya. Kalau ada seseorang sering buang air kecil, berarti dia menderita suatu penyakit di sistem ekskresi ginjal. Itu disebabkan karena seseorang kekurangan ADH. Penyakit ini disebut diabetes insipidus ya. Diabetes insipidus, dia selalu kencing secara terus-menerus. Nah, ini juga perlu digaris bawah. Ya. Oke, yang selanjutnya penyakit yang disebabkan karena tumbuhnya sel pada ginjal. Ini ya, pertumbuhan sel pada ginjal. Jadi terdapat pertumbuhan sel yang sangat liar, maka itu disebut penyakit kanker ginjal. Kanker ginjal. Nah, jerawat. Nah, sekarang pindah ke sistem ekskresi kulit. Jerawat disebabkan karena terjadi penyumbatan dan peradangan pada, kalau jerawat itu pasti di kelenjar minyak. Nah, bagaimana agar tidak terjadi kita terkena jerawat, yaitu dengan misalkan ya mengurangi konsumsi makanan yang berlemak, misalkan goreng-gorengan, terus makanan yang banyak minyaknya seperti itu. Terus kita, bagi anak-anak perempuan itu kurangi kosmetiknya. Ya, kita batasi ya penggunaan kosmetik. Terus yang ketiga yaitu rutin membersihkan wajah. Nah, pasti sekarang sudah ada sabun untuk membersihkan wajah, anak-anak bisa menggunakan hal tersebut. Nah, ini sebutkan 3 macam pola hidup untuk menjaga kesehatan tubuh ekskresi. Nah, tentunya anak-anak bisa cari di internet, cari di buku bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan misalkan dengan olahraga yang teratur, konsumsi makanan minuman yang sehat, terus anak-anak
sering minum air minimal 2 liter, dan banyak sebagainya. Ya, dari Bapak cukup sekian. Jangan lupa ya subscribe agar anak-anak nanti dapat pembelajaran ini secara rutin. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.